Arin dan Ibu Magda akan mengajarkan tentang pelajaran tematik muatan SBDT KD 4.4, yaitu membuat karya seni rupa teknik tempel. Karya seni tempel ada 3, yaitu mozaik, montase, dan kolase yang akan dijelaskan oleh Ibu Magda. Nah, baiklah anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah karya seni rupa mozaik. Apa itu karya seni mozaik? Karya seni mozaik adalah karya seni rupa yang dibuat dengan potongan-potongan kecil dari bahan-bahan. Misalnya yang kita gunakan hari ini adalah bahan daun kering dan ranting kering ya, Bu Arin ya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita belajar bersama-sama. Alat dan bahan yang kita akan gunakan dalam membuat mozaik, yang pertama adalah siapkan daun kering, ranting kering, apalagi Bu Magda? Ada lem, boleh lem apa saja ya anak-anak, boleh lem yang cair, balu gunting, dan pola. Tetapi di mozaik ini kita boleh juga nggak Mem Arin kalau tidak menggunakan pola? Boleh. Boleh ya? Iya, jadi anak-anak bisa menggunakan pola, bisa juga tidak menggunakan pola. Dan polanya juga bisa terserah anak-anak ya Mem Arin ya, mau apa, mau bentuk bunga, mau bentuk gajah, hewan, ikan, dan sebagainya. Sekarang kita persiapkan bahan-bahannya dulu ya anak-anak, karena kita akan membuat karya seni mozaik. Jadi bahan-bahannya seperti daun kering dan ranting keringnya harus kita potong-potong terlebih dahulu. Ayo Mem Arin, bantu Bu Magda untuk memotong daun-daunnya. Cara memotongnya bagaimana ya Bu? Anak-anak, kita memotong daun jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Supaya mudah nanti untuk menempelnya ya Dan Mem. disesuaikan dengan polanya nanti Iya. ya. Nah, boleh kita potong seperti ini. Ya, seperti ini ya anak-anak ya, contohnya ya. Lalu bagaimana dengan rantingnya Mem? Kita potong-potong juga ya? Rantingnya boleh kita potong, nanti sesuaikan. Kalau dia perlu panjang, kita agak panjang potongnya. Tapi kalau kecil-kecil, boleh kita potong Kecil-kecil ya Mem ya, sesuai sesuaikan pola dengan ya. polanya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Nah anak-anak, untuk membuat mozaik hari ini Ibu ada beberapa pola ya Bu Arin ya. Ini boleh kita gunakan semua, terserah anak-anak. Anak-anak sukanya apa? Misalnya hewan, ini kan ikan, hewan. Lalu ada tumbuh-tumbuhan, ini bunga. Lalu ada apa lagi ya Mem? Kita banyak di sini mempersiapkan. Nah ini bunga lagi, ada kupu-kupunya. Campuran juga boleh ya anak-anak, misalnya tumbuhan dan hewan, kupu-kupu dan bunga itu juga boleh. Lalu ini bunga lagi dan ada angsa. Hari ini kita mau buat yang mana Mem? Buat yang ikan Kan ya? Kan. Oke, cara membuatnya bagaimana Mem? Cara membuatnya, pertama kita siapkan lem. Nah, nanti bahan yang sudah kita potong tadi, daun-daun tadi kita ambil, kita beri lem. Lalu kita tempelkan pada pola yang sudah kita sediakan. Lemnya jangan terlalu banyak ya lemnya Mem? jangan terlalu banyak. Nah, misalnya kita tempelkan di bagian ini. Ya, Seperti itu ya anak-anak ya. kita ambil Ambil lagi lagi. potongan daun. Kita kasih lem, lalu kita tempelkan lagi. Boleh menyesuaikan ya bentuknya ya. Nah, kalau untuk ranting keringnya Mem kita gunakan untuk apa Nanti biasanya? rantingnya kita bisa gunakan untuk di sini tulang-tulang dari ikan ini disirip juga bisa ya. Kita lem bagian Belakangnya ranting, ya Mem. lalu kita tempelkan. Misalnya di sini. Disesuaikan ya Mem Iya, panjangnya ya. disesuaikan ya. Nah begini misalnya ini, kalau ini kurang panjang anak-anak nanti diukur dulu
polanya diukur dulu butuhnya sepanjang apa, lalu baru rantingnya dipotong biar nanti sesuai. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Yang rapi ya. Nah, anak-anak, ini sudah hampir selesai ya mozaiknya ya, Bu Arin. Iya, bentar lagi kita akan menyelesaikannya. seperti ini ya. Ditempelkan di sini ranting-ranting keringnya menjadi tulang-tulang ikannya ya, Bu Arin ya. Iya. Mempertegas tulang-tulang ikannya. Tinggal merapikan saja ya anak-anak ya. Nah, Bu Arin, anak-anak nanti seharusnya bisa membuat yang lebih rapi ya dari Iya, yang tentunya ibu-ibu nanti buat. kalau di rumah bisa lebih rapi, siapkan alat-alat dan bahannya. Lalu potongan daunnya bisa diukur dulu pada polanya biar terlihat lebih rapi ya anak-anak. Nah, ini sepertinya sudah jadi ya Bu Arin ya. Nah, contohnya seperti Jadi ini. rantingnya seperti ini ya, daun-daunnya. Nah, ini contoh apa tadi anak-anak? Mozaik. Ya, Iya, jangan betul. salah ya. Nah, diingat kalau mozaik itu potongannya kecil-kecil. Anak-anak bisa lihat di sini Ibu dekatkan. Potongannya kecil-kecil, berbeda dengan kolase. Ya. Oke, sekian dulu ya pembelajaran hari ini ya Ibu Arin ya. Ada Ya. pesan-pesan Ibu Arin untuk anak-anak? Ya, pesannya anak-anak buat yang rapi di rumah, siapkan bahan, siapkan pola gambar yang menarik. Lalu anak-anak harus tekun dan sabar dalam menempel, harus rapi, hati-hati ya, tidak sembarangan supaya jadinya rapi seperti punya Ibu Arin dan Ibu Magda. Betul sekali Ibu. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak yang terkasih, tadi kalian sudah belajar mosaik dengan Ibu Arin dan Ibu Magda. Sekarang dengan Ibu Pauline dan Ibu Yanti, anak-anak mau belajar tentang kolase. Apa itu anak-anak kolase? Ada yang bisa atau yang tahu? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Anak-anak, untuk membuat kolase, alat-alat dan bahannya adalah Gunting, lem, bunga kering, daun kering, ranting, menggunakan kancing atau biji-bijian. untuk membuat kolase, anak-anak bisa menggunakan pola gambar, bisa juga tidak menggunakan pola gambar. Nah, untuk hari ini Ibu akan membuat kolase dengan menggunakan pola gambar. Baiklah anak-anak, sekarang kita mau memulai membuat kolase. Pertama-tama kita siapkan untuk polanya atau yang tidak berpola sesuai tema yang akan anak-anak buat. Kemudian kita ambil bahan dan alatnya. Nah, bahannya kita beri lem, untuk merekatkan pada papan yang berpola atau di kertas yang berpola. Kita tempel. Satu persatu sampai penuh. Sampai penuh seterusnya. Nah, anak-anak, untuk membedakan antara mozaik dan kolase, jika kolase itu bahannya utuh. Jika kita ingin memotongnya, potongannya tuh besar-besar. Tetapi kalau mozaik kita potong kecil-kecil. Nah, contohnya ini adalah bahan utuh.
seperti ini contoh kancing. Kancing ini bisa kita gunakan untuk di tengah-tengah bunganya. Ini anak-anak bisa juga menggunakan biji-bijian. Tidak harus menggunakan kancing, tapi bisa juga menggunakan biji-bijian. Misalnya kacang hijau, atau jagung, atau menggunakan beras. Nah, anak-anak membuat kolase tadi akhirnya jadi seperti ini. Ada kelopaknya, kemudian dalamnya, tangkainya, dan daunnya. Akhirnya seperti ini. Mungkin anak-anak nanti di rumah bisa membuat pola yang anak-anak ingini. Mau membuat apa ya? Ya Bu Yanti ya. Iya. Nah anak-anak, ini tadi contoh kolase yang menggunakan pola. Nah kita juga bisa membuat kolase dengan tanpa pola. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah contoh kolase yang tanpa menggunakan pola. Kita bisa membuat pola sendiri. Seperti ini juga bisa. Atau Seperti ini juga bisa anak-anak ya. Dari daun yang dibentuk menjadi binatang. Oh iya anak-anak, mungkin Bu Yanti ada pesan-pesan untuk anak-anak. Apa Bu Yanti? Nah anak-anak tadi sudah membuat kolase bersama Ibu dan Ibu Pauline. Sekarang anak-anak silakan mencoba sesuai dengan kreasi kalian. Dan buatlah serapi mungkin supaya kalian bisa paham, bisa membedakan antara mozaik dan kolase. Terima kasih. Terima kasih, selamat mencoba. Selanjutnya bertemu dengan Ibu Ana ya. Nah, anak-anak tadi bersama dengan Ibu Arin, Ibu Magda, Ibu Pauline, dan Ibu Yanti, anak sudah belajar tentang kolase dan mozaik. Nah, sekarang bersama dengan Ibu Ana, anak-anak mari kita belajar tentang montase. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya kepada anak-anak, apa itu montase? Betul sekali. Montase adalah suatu karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek. Nah, gambar-gambar objek tersebut diambil dari beberapa sumber. Nah, sumber-sumbernya bisa ada majalah, koran, tidak harus yang baru, tapi anak-anak bisa membuat dengan majalah atau koran bekas saja. Nah, kemudian objek-objek tersebut dijadikan satu pada suatu media. Nah, bisa berupa kertas, HPS, kertas kambing, ataupun kertas karton. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat membuat montase adalah majalah atau koran bekas sebagai bahan utama. Nah, selanjutnya anak-anak bisa menggunakan alat pensil, gunting, terus bahan-bahan seperti lem dan pewarna. Nah, untuk mencari gambar montase yang aku inginkan, anak-anak pertama bisa mencari gambar-gambar lucu-lucu yang ada di koran atau majalah bekas tersebut. Contoh misalnya, Ibu Ana ingin mengambil gambar ini dari majalah bekas. Nah, selanjutnya Ibu Ana memotong gambar tersebut. Bisa pertama mengambil yang besar dulu, kemudian anak-anak merapikan seperti itu ya. Dan potongannya seperti ini. Kemudian anak-anak bisa merapikan menjadi lebih rapi lagi seperti ini. Anak-anak, setelah anak-anak selesai memotong rapi seperti ini, nah ini sudah rapi ya anak-anak daripada yang sebelumnya ini. Nah, kemudian anak-anak menentukan tema. Nah, misalnya Ibu Ana ingin menentukan tema kehidupan di laut.
Selanjutnya, setelah anak-anak telah memotong dengan rapi, anak-anak dapat menempelkan gambar-gambar tersebut pada bidang yang telah disediakan. Misalnya di kertas HVS seperti itu ya, anak-anak. Nah, anak-anak kemudian menempelkan. Ini ibu menempel terumbu karang. Nah, menempelnya dengan rapi ya anak-anak. Bu letakkan di sini. Karena terumbu karang berada di bawah laut. Nah, selanjutnya bisa juga dimasukkan ikan karena ikan berada di dalam laut juga. Nah, anak-anak, setelah Ibu Ana tadi potong-potong gambarnya, sekarang Ibu Ana akan menempel seperti ini. Nah, untuk gambarnya sudah selesai ya anak-anak. Setelah selesai ditempel seperti ini, anak-anak selanjutnya bisa mewarnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, ataupun krayon. Nah, selain itu pakai pewarna lain juga bisa ya anak-anak. Anak-anak, sekarang Ibu akan mulai menghias ya. Pertama-tama bisa membuat laut. Buat laut terlebih dahulu dipotong seperti ini, kemudian diwarnai menggunakan apa saja. Yang penting tidak mengganggu gambar-gambar yang lain. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menempel, kemudian kita mewarnai. Nah, selanjutnya ini Ibu sedang mewarnai pada bidang-bidang yang kosong tadi, sehingga bidang-bidang yang kosong tadi terlihat. Nah, sudah selesai anak-anak. Berikut ini adalah contoh gambar montase yang Ibu buat. Anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang kolase, montase, dan mozaik, sekarang anak-anak jadi mengerti kan perbedaan dari kolase, montase, dan mozaik. Coba anak-anak ingat-ingat kembali, perhatikan kembali contoh-contoh yang telah diberikan oleh ibu-ibu guru ya. Nah, terlihat kan perbedaannya. Jadi, jangan salah ya dalam menentukan kolase, montase, dan mozaik. Pembelajaran tematik kita telah selesai. Selamat mencoba ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton video ini.